Di aula setengah lingkaran, robot pria itu menunjuk ke tengah tanah. Tiba-tiba menampilkan sebuah terowongan. "Ikutlah bersamaku," kata seorang pria robot itu. Lalu Lo Feng bertanya di dalam hatinya, apakah tuan itu yang meninggal 50.000 tahun yang lalu? Tiba-tiba tanah sedikit bergetar dan perlahan mulai terbelah. Lalu pria robot itu berkata, "Mayat guru ditempatkan di lokasi yang sangat aman. Kamu harus menunggu sebentar untuk melihatnya." "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Babata. Kamu bisa memanggilku Iblis Babata. Dan aku adalah sebuah AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, aku telah melampaui AI biasa. Juga bisa disebut AI hidup. Aku adalah makhluk hidup sepertimu. Dan saat itu, Tuanku menyiapkan tubuh untukku. Dengan tubuh itu, aku memberikan nama Iblis Babata." Lo Feng diam-diam terkejut saat mendengar ini. Di dalam pertempuran yang melibatkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, tubuhku hancur dan kembali lagi ke virtual AI-ku. Aku masih bisa menjadi AI virtual, tapi tuanku telah mati. Dia menoleh ke peti kristal yang muncul perlahan. Peti mati itu perlahan melayang dari tanah. Di dalamnya terdapat seorang mayat. Wajahnya sangat tampan. "Berlututlah," Babata dengan marah menoleh ke arah Lo Feng. "Aku menyuruhmu berlutut karena kamu adalah anggota planet Yunmo. Dan tuanku adalah penguasa planet Yunmo." Lalu Lo Feng berkata, "Babata, kamu bilang mayat ini adalah penguasa planet Yunmo. Mungkinkah dia Huyanbo?" Babata lalu menjawab, "Ya, benar. Dia adalah Huyanbo." Lo Feng langsung berlutut. Dia merasa sedih. Jika bukan karena Master Yunmo, dia tidak akan bisa memiliki Soaring Sky. Babata memandang ke arah Lo Feng dan berkata, "Apakah kamu bersedia menjadi murid dan menjadi guru di masa depan planet Yunmo?" Lo Feng membeku dan berkata di dalam hatinya, "Mungkinkah Master Yunmo ini memiliki semacam harta untuk diwariskan?" Babata dengan cepat berkata, "Lo Feng, tuanku Huyanbo memiliki kehidupan yang kekal. Dalam sekitar 6.000 era dia hidup, dia berkelana melintasi alam semesta dan menjadi salah satu pejuang yang benar-benar kuat di alam semesta. Satu era setara 10.000 tahun di bumi," kata Babata. Lalu Lo Feng berkata, "Apakah benar Master Huyanbo bisa hidup selama 60 juta tahun?" Babata berkata dengan marah, "Tuanku adalah keberadaan yang kekal. Jika bukan karena pertempuran terakhir, Tuan bisa hidup selamanya. Hari ini aku akan memberimu pengetahuan untuk memahami keajaiban dan luasnya alam semesta. Aku hanya belajar dari reruntuhan arkeologi 9 bahwa pejuang dikategorikan ke dalam tingkat pelajar, tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat di atas tingkat alam semesta," tanya Lo Feng saat dia mendengarkan Babata berbicara. Lalu Babata menjawab, "Biarkan aku kembangkan sedikit pengetahuanmu. Kategori pejuang dan master mental bisa dibagi menjadi tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor. Begitu kamu melampaui penguasa sektor, kamu akan menjadi abadi. Tingkat penjelajah bintang hanya bisa berkeliaran di alam semesta. Tingkat bintang dapat disebut sebagai angka utama. Tingkat alam semesta, mereka bisa disebut sebagai petarung yang kuat. Dan penguasa domain dapat disebut sebagai raja suatu daerah. Mereka dapat membangun kekuatan dan organisasi mereka sendiri. Sedangkan tuan sektor, mereka mempunyai otoritas. Sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan seluruh galaksi sebagai wilayah mereka." Lo Feng mendengarkan dengan cermat dan berkata di dalam hatinya, "Hanya di tingkat sektor aku bisa menjadi abadi." Ekspresi Babata menjadi serius. Lalu dia berkata, "Petarung tingkat bintang dapat hidup paling lama 1 era. Petarung tingkat alam semesta selama 10 era. Pejuang tingkat penguasa domain dapat hidup selama 100 era.
dan penguasa sektor dapat hidup selama 1000 era. Keberadaan tuan sektor akan tetap jatuh seiring waktu. Hanya mereka yang melampaui tingkat sektor yang menjadi abadi, biasanya disebut sebagai pejuang abadi. Lalu Lo Feng bertanya, apakah itu pejuang abadi? Lalu Babata menjawab, petarung yang tak pernah mati memiliki kemampuan khusus yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tingkat bintang yang bisa langsung menghancurkan galaksi tidak bisa melukai pejuang abadi. Lo Feng, bahkan dengan warisan tuanku dan bantuanku, kamu mungkin bisa menjadi penguasa sektor. Namun, kalian manusia tidak berbakat sama sekali. Lo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, dengan cara apa agar aku bisa mencapai tingkat sektor? Melalui transfer jiwa. Babata tersenyum misterius. Lo Feng terdiam dan kebingungan mendengar itu. Babata tersenyum dan dia berkata, kamu mungkin telah menyadari bahwa keturunan dari pejuang di bumi jelas memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pejuang. Lo Feng mengangguk. Lalu Babata berkata, ini adalah jenis evolusi. Jika di bumi memiliki 100.000 tahun lagi, setiap orang di bumi dapat menjadi pejuang tingkat siswa. Dan di alam semesta yang luas, ada beberapa ras manusia yang telah berevolusi dengan cukup sempurna. Itu karena nenek moyang dari planet Manka berlatih dengan keras. Hanya setelah itu, ras mereka bisa stabil pada level itu. Di seluruh galaksi Bima Sakti, ada 200.000 planet dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Adapun orang planet Manka, begitu mereka dewasa, mereka menjadi penguasa domain. Jika kamu ingin menjadi petarung yang tak pernah mati, salah satu caranya adalah menunggu dirimu menjadi sedikit lebih kuat, dan kemudian mencuri tubuh ras yang lebih kuat. Babata melihat ke arah Lo Feng, lalu dia berkata, apakah kamu memiliki sesuatu yang menentang transfer jiwa dan tidak bisa menyerahkan tubuhmu sendiri? Lo Feng mengakui bahwa dia tidak benar-benar rela menyerahkan tubuhnya sendiri. Babata memandang Lo Feng dengan marah dan dia berkata, betapa bodohnya kamu, dan kamu adalah pembaca roh. Apakah kau tidak tahu bahwa inti dari diri sendiri adalah jiwa? Baiklah, aku mengerti sekarang, kata Lo Feng. Kurasa demon Babata yang agung harus dengan ramah membantu seorang penjelajah bintang. Lalu Lo Feng berkata di dalam hatinya, aku harus mengakui bahwa aku memulai dengan sangat terlambat. Babata, jika aku tidak melakukan transfer jiwa, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mencapai level bintang dan berapa lama mencapai level alam semesta? Lo Feng bertanya. Babata dengan percaya diri berkata, 500 tahun menuju tingkat alam semesta. Sedangkan untuk level tuan domain, 5.000 tahun sampai 10.000 tahun itu sudah cukup. Untuk penguasa sektor perlu berlatih selama 100.000 tahun. Kamu bahkan mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Lalu Lo Feng menjawab, itu terlalu panjang dan tak berujung. Babata sangat marah. Lalu dia berkata, Lo Feng, kamu harus jelas, bumi ada di Bima Sakti dan seharusnya hanya mendapatkan satu petarung tingkat alam melalui evolusi normal. Apakah kamu tahu posisi dan pangkat tuanku? Dia bukan hanya makhluk abadi, dia adalah juara di antara yang abadi. Dia memiliki total 9 makhluk abadi yang kuat. Tuan adalah salah satu orang terkuat di alam semesta. Lalu Lo Feng bertanya, Babata, apa yang kamu katakan sebelumnya? 9 makhluk abadi sebagai pelayan? Jangan bilang mayat di luar itu semuanya adalah pelayan. 50.000 tahun dan tidak ada sedikit pun kerusakan. Babata mengangkat kepalanya dengan penuh kebanggaan. Apakah kamu baru sekarang memahami posisi tuanku? 7 mayat itu memiliki satu yang tersisa tulang. 6 sisanya tidak akan pernah mati. Kamu harus melihat, salah satunya memiliki celah besi di dadanya, tapi tidak memiliki organ dalam. Ya benar, aku telah melihat itu tadi. Lo Feng mengangguk. Lalu Babata berkata, itu adalah musuh.
makhluk abadi dari ras robot. Dia datang ke sini seperti mengirim dirinya sendiri ke kematian. Dan 5 mayat abadi lainnya semuanya adalah pelayan Tuan. Sebenarnya Tuan memiliki 9 pelayan abadi. Namun perang tahun itu melibatkan terlalu banyak orang terkuat di alam semesta. 4 pelayan terbaiknya tewas dalam perang itu. Bahkan jiwa Tuan rusak parah. Lao Feng tercengang dan dia bertanya, apakah dia bisa lahir kembali hanya dari sel atau fragmen? Babata dengan bangga berkata, metode pelestarian diri master tidak hanya pada satu metode. Namun sangat disayangkan bahwa di dalam alam semesta yang luas ada yang lebih kuat dari sang master. Lalu Lao Feng berkata, Babata, kamu mengatakan bahwa bumi dianggap sebagai peradaban tingkat rendah milik Kekaisaran Silver Blue. Babata tersenyum dan berkata, di dalam alam semesta ada satu medan bintang yang memiliki 1000 sampai 20.000 galaksi. Dan di atas medan bintang ada sektor bintang. Tingkat rata-ratanya sekitar 10.000 medan bintang. Bumi memiliki sektor bintang utama Ganwu dan Kekaisaran Naga Hitam. Sektor bintang utama Ganwu memiliki sekitar 13.000 bidang bintang dan galaksi berjumlah lebih dari 100 juta yang dijalankan oleh peradaban tingkat tinggi di alam semesta Ganwu. Dan Kekaisaran Naga Hitam sendiri memiliki sekitar 1000. Kekaisaran Silver Blue adalah peradaban tingkat terendah. Babata memandang Lao Feng dan dia berkata, di alam semesta yang luas, ras manusia adalah salah satu ras terkemuka. Garis keturunan Manka manusia menjadi penguasa domain ketika mereka dewasa. Mereka adalah salah satu garis keturunan utama manusia. Namun di alam semesta yang luas ada bentuk kehidupan khusus yang bahkan lebih kuat dari orang-orang Manka. Salah satu yang paling terkemuka adalah monster luar angkasa. Setelah dewasa, semuanya dapat menjelajahi alam semesta tanpa alat pelindung. Lao Feng hanya bisa terdiam. Level abadi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan garis keturunan. Jadi, garis keturunan terbaik adalah yang dapat mencapai level penguasa sektor. Garis keturunan terbaik manusia bisa mencapai level tuan domain. Itu bisa dianggap sangat bagus. Bahkan, jika kamu sekuat tuanku, kamu masih bisa jatuh. Sebelum tuanku meninggal, dia berkata, sekuat apapun kamu harus tetap memperlakukan alam semesta dengan hormat. Lao Feng, sekarang kamu yang memutuskan apakah kamu ingin menjadi murid tuanku atau tidak. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan menerima apa yang dia persiapkan untuk murid-muridnya. Babata tersenyum, memperlihatkan kedua tangannya. Lalu dia berkata, jika tidak untuk melindungi tuanku dan rahasianya, aku harus membunuhmu. Sekarang semua keputusan ada di tanganmu. Lalu Lao Feng berkata, bagaimana cara aku memberi hormat kepada Tuan? Babata tersenyum dan dia berkata, sangat bagus, karena pilihanmu seluruh bumi akan mendapatkan manfaatnya. Dengan bantuanku, Iblis Babata, namamu akan bergema di seluruh Bima Sakti, bahkan di sekitar planet yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak sekali manusia yang akan memujamu dan mengagumimu. Lalu Babata memandang peti itu dan dia berkata, kamu hanya perlu bersujud 8 kali di depan tubuhnya. Lalu Lao Feng langsung bersujud 8 kali ke tanah di depan peti itu. Mulai hari ini kamu akan menjadi murid kelima dan yang terakhir. Babata memandang Lao Feng. Lao Feng segera mengerti dan berkata di dalam hatinya, guruku adalah master planet Yunmo dan semua muridnya sudah mati. Musuh macam apa yang sebenarnya dia hadapi sampai seluruh planet Yunmo hancur? Babata memandang Lao Feng dan berkata, karena guru sudah mati, dia tidak bisa secara pribadi mengajarimu. Oleh karena itu, aku akan menggantikan guru untuk mengajarimu. Percayalah, sebelum kematiannya, Tuan menugaskan segalanya untukku.
Aku dapat menampilkannya kepadamu di layar. Setelah mendengar itu, Lo Feng sama sekali tidak khawatir. Pertama-tama, aku akan memberimu item penyimpanan spesial. Babata melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya perak terbang keluar. Lalu Lo Feng menangkapnya. Itu tampak seperti cincin perak biasa. Namun Babata tersenyum, dan dia berkata, untuk membuat lingkaran spesial itu sangat sulit. Bahkan di alam semesta, itu dianggap barang mewah. Material cincin spesial ini bisa masuk dan tinggal di dalam kulitmu. Lo Feng memakai cincin itu seperti merkuri yang mengalir dan masuk ke kulitnya. Dia merasakan hawa dingin dan cincin di jarinya langsung menghilang. Kamu dapat menggunakan jejak spiritual untuk meresap ke dalamnya dan biarkan energimu membekas di dalamnya, kata Babata. Lo Feng curiga, lalu dia berkata, bagaimana aku bisa melakukannya? Babata pun marah, lalu dia berkata, jejak spiritual setiap orang berbeda. Sekuat apapun akan selalu memiliki perbedaan. Kamu hanya perlu menggunakan energi spiritualmu untuk meresap ke dalamnya. Lo Feng langsung mencobanya. Benang energi rohnya dengan cepat mengalir. Cincinnya sedikit berubah dengan cepat. Lo Feng merasakan sesuatu. Cincin itu telah menjadi seperti tangannya sendiri. Cincin ini memiliki ruang kosong di dalamnya. Babata berkata kepada Lo Feng, jika ada prajurit alam semesta yang tahu, kamu akan mati. Namun, selama kamu tidak memberitahu siapapun, kamu akan aman. Lo Feng diam-diam terkejut. Untuk membangun ruang di dalam cincin, apakah benar-benar merobek ruang dari alam semesta? Luar biasa. Tidak heran, ini adalah tugas yang sangat sulit. Babata memandang tubuh di dalam peti dengan lembut. Lalu dia berkata, Tuan, mulai hari ini aku akan mengikuti murid Anda. Jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Lalu Babata mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tanah. Peti kristal mulai perlahan turun ke tanah dan tanah mulai tertutup. Lalu Babata berkata, ayo segera naik. Lalu Lo Feng mengikutinya. Babata menunjuk ke tulang emas dan dia berkata, ini adalah murid kedua master yang paling luar biasa. Namun dalam pertarungan itu, saat master dikejar serangan musuh, benar-benar menerobos pertahanan kapal planet Yunmo dan masuk ke bagian dalam kapal. Makhluk abadi baik-baik saja, namun dia mati seketika. Lalu Lo Feng bertanya, senior keduaku ini level berapa? Tuan Sektor, kata Babata. Lo Feng tiba-tiba menatap Babata dan dia berkata, serangan musuh ini menerobos bagian luar kapal. Namun kapal ini tidak dapat dihancurkan. Terbuat dari apakah kapal ini? Babata menunjuk ke dinding sekitarnya dan dia berkata, kapal planet Yunmo ini dibuat dari kerja keras tuanku. Lo Feng mengangguk, lalu dia bertanya, pecahan pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Babata lalu menjawab, itu adalah bagian dari kapal yang pecah ketika kapal itu jatuh ke bumi dahulu kala dan menancap jauh di dalam tanah. Babata tertawa. Lalu Lo Feng bertanya, apakah pecahan ini memiliki kegunaan khusus sendiri? Tentu saja ada. Babata tertawa. Metode pelatihan dan pertempuranmu masih terlalu rendah. Sekarang waktunya untuk memberikan warisan Tuan kepadamu. Seperti apa warisan yang akan diberikan kepada Lo Feng? Nantikan episode selanjutnya, tetap di Rico Novel.